Halo Ancurlisius. Sekarang podcast Ancur ada di Noise, podcast Ancur Belajar. Dan 1 bulan kita ada 1 episode di Noise. Yes, jadi setiap bulan silahkan didengerin di Noise. Harganya murah, cuma 30.000 aja. Itu juga promo tuh. Iya. Harganya 35.000. Oh, nanti bisa sampai tetap 30.000. Jadi jangan lupa. Pokoknya sebulan sekali dengerin kita ada di aplikasi Noise. Cuman di lagu nakal aja bikin part baru as a rap, sama part baru di breakdown growling. Biasa di yang cover ini gue ngeluarin identitas metalcore gue. Boleh dong. Oh itu makanya nggak mau kalah muda. Metal. Anak hardcore, anak post hardcore. Keren nih, pasti nih. Coba scream Scream dang deng deng. vokal rap Kau hancurkan diriku gitu ya. Sekali lagi, ear gue belum. Yang main musiknya masih terus. Selamat datang di podcast Ancur. Kali ini kita pengen kenalin juga ke Ancurlisius, project yang baru kita. Wes. Yoi, EP, kita akan ngeluarin EP. Main tembak baru opening. Kenalan belum, nyapa belum, langsung bilang kita punya proyek. Jadi akhirnya gue Lo gak mau kalah banget sih pengen bikin proyek sama Tius. Patra nih suka ngadu domba nih Bang Tius nih. Asli. Parah banget. Ada abang-abangan hip metal nih, ada Sen Loco. Tapi minus Dimas, Iwan, Sama Gilbert. Soalnya Dimas habis main sama Persib Bandung. Dimas Derajat. Beda Dimas mas. Beda. Ada personil baru. Ada personil baru. Edo. Tadi pas kita ada Edo sini. Manajer kali ya. Manajer ya. Siapa kayaknya nama Edo nggak ada deh. Iya. Belum nggak. Karena kalau di YouTube gue udah lihat ada 2 gitaris. Tapi ternyata ini gitaris baru. Oh. Tapi iya. secara resminya lu kapan do masuk Sen Loco? Udah lama nih. Tahun lalu. Tanggal cantik. Tanggal berapa? 23/11/23. Oh, cakep. Biar inget ya. Padahal udah setahun sebelumnya udah main bareng ya. Ntar deh tunggu tanggal cakep. Baru join gitu ya waktu itu. Edo anjing. Sen Loco 22 tahun. 22 tahun. Umur lo berapa, Dok? Umur gue 29. Oh, 29. Lahir masih SD udah ngeband. Yo, Iya. udah ada Sen Loco. Udah ada Sen Loco. Kenapa lu diajak sama om-om ini, Dok? Om banget. Untuk ngedapetin feel-nya yang sekarang tuh ada Edo tuh jadi ngebikin Sen Loco jadi lebih bervariatif Lebih muda, lagi. lebih Iya kan? muda. Tuh bener. Biar kekinian. Nah, Jadi butuh Edo ya. Akhirnya kita memutuskan untuk mengadopsi anak. Udah kayak ngurus anak ya. baru kali ini band ada Seperti kita orang tua asuh. Ya, tapi kan ada momen di mana lo mulai kenal musik, lo udah look up ke Sen Loco kan? Udah. Iya kan? Pas gue SD itu ya masih main di sawah lah, main banjir-banjiran ya. Kakak gue lah itu di sini lihat nih ada band Indo kayak band bule. Hah, apaan gue nonton? Apaan sih gue kayak gitu. Oh, pertama kenalnya gitu ya. Ini band Indo kayak band bule. Nah ini orang Afrika. Yang ini orang ini. Oh itu mah aslinya bule ya. Ternyata beneran bule, bukan band Indonesia. Anjing. Lu kenalnya gimana, Dok? Sama ini? Sama Sen Loco. Iya. Kenalnya tuh pertama Bang Tius dulu di gereja. Oh, pertama satu gereja sama Bang Iya, Tius. satu gereja. Oh, lo ini Gilbert juga. ngebet. Iya, waktu itu sama Gilbert. Oh, Satu Gilbert gereja. juga. Iya, sama Bang Gilbert. Apa namanya? Lo main musik di gereja apa ini? Iya, main musik di gereja pelayanan. Oh, pelayanan. No, gitu. karena lu terus lu bisa main gitar nih gitu. Gimana, Terus Bang? Bang Tius yang bisa ceritain. Coba gimana Bang Tius? Pertama kali kan, ini anak tatoan satu badan, terus gue cuma liat kuncinya kayak kunci-kunci yang dasar banget gitu. Oke. Terus gue bilang, nih anak bisa main gitar nggak sih? Gitu. Terus sampai satu momen ada satu momen pas gue lagi kelas baptisan mau dibaptis, ketemu lah sama dia. Terus gue ketemu, terus gue tanya, lo ngeband ya? Iya. Lo ngeband sama siapa? Sama ini Last Goal katanya. Hah? Last Goal Party, tahu kan lo ada Ijal, terus yang menit 95 tuh ya mainnya.
Maskul party bukan. Penalti. Kayak gitu udah. Terus tiba-tiba Bang Nyong enggak tahu. gue kaget lah dia main sama Ijal. Karena Ijal juga sebenarnya sebelum bikin Last Goal pernah ngeband bang gue, cuman gak jadi lah. Terus yang bikin gue terkesima itu terus sibuk ngapain? Ya bikin cover. Gue minta dong link YouTube lo gitu. Pulang dari kelas baptisan malam gue nonton langsung ke WhatsApp. Anjing keren banget gue bilang, emang keren banget dia. Ternyata Edo skillful itu. Terus gue bilang nih produksi siapa yang bikin? Gue bang sendiri semua mixing, mastering, tracking, semua editing gue bang. Gokil. Wah gue langsung gila. Wah nggak lama abis dari situ gue sempet langsung bercandain dia di gereja. Lu udah siap belum jadi gitaris Sen Loco? Belum kenal semuanya bang. Belum kenal 2 orang. Bang Gilbert. Terus sampai satu momen akhirnya Edo ke rumah lagi mau bikin konten di rooftop rumah gue. Ketemu lah anak-anak Sen Loco. Terus kenalin ini Edo yang gue cerita. Anak-anak masih gini. Oh iya. Masih gini. Iya parah. Band senior bro. Iya. Kopi Americano. Siapa nih? Parah iya siapa? Kalau gua enggak loh. Enggak. Paling kayaknya paling merangkul, mengayomi loh. Iya parah. Gimana pakai mic Bang Nyong? Pakai mic kita gimana Bang Nyong? Kenapa? Lu paling mengayomi. Mengayomi kan. Merangkul dia, rangkulan maut. Paling baik, paling sabar, paling tenang. Tapi emang Nyong paling welcome sih. Kayaknya kalau paling tenang saya bisa enggak deh kayaknya. Kalau paling baik oke. Yang paling merasa terancam Iwan yang katanya langsung typing. Bisa loh. Skill. Butuh adaptasi agak lumayan lama waktu take over. Jadi kalau kita sistem rekaman di studio itu akan ada satu orang yang harus pegang gitar sebenarnya, either gue atau Iwan. Nah, tapi karena saat itu jujur Iwan skillnya nggak berkembang. dia udah gila. Jadi kalau misalkan suruh Wan ini gini-gini terus lama gitu. Akhirnya Edo lah take over gitar. Sampai gue udah bilang akhirnya ke anak-anak kayaknya mulai sekarang yang pegang gitar Edo aja. Kita direct langsung manual aja pakai mulut. Misal pengen olet gitu. Dia bisa tuh. Dia bisa translate jadi AI deh. Gawat lu dong. Lu chat GPT. Kurang lebih gitu. Gawat deh. Skillnya emang gawat berarti. Emang jago, golden boy dia bisa ngedit video, bisa ngedit foto, gokil, ngedit ngedit musik, udah jago, udah hatam, multi talenta dia, multi talenta, dan semua otodidak. Edo tuh otodidak, dia engineer aja sempet les kayak online gitu. Sisanya ya bener-bener ngulik. Nah YouTube gitu-gitu tuh. Lu tau gak? Ini anak bahasa Inggrisnya jelek banget, asli jelek banget. Dia bisa belajar ilmu. Itu bener-bener gara-gara ngelihat YouTube. Gue sampai kadang suka nanya, lo emang ngerti? Kagak bang. Cuman lo kuliknya dari situ. Otodidaknya ngulik dia. Ini kompresor, ini begini caranya, ini begini. Nanti dia kulik sendiri. Udah gitu rajin gereja lagi. Terus tapi terlepas dari semua itu dia anaknya humble. Bener. Itu paling penting. Itu paling penting. Tadi saya ngambil kayak jalan itu nggak humble namanya. Masa jalan McGregor gitu. Busung. Tapi kan lu belajar semua dari YouTube ya? YouTube bang. Nambal ban coba deh lu. Video tambal ban coba tuh jadi bisa. Bener karena gue Batak juga kali. Tapi dia bisa karena gini Bang Tius, dia kelahiran 95. Kalau Bang Tius kan dulu masih main Windows 95 ya. Sama 95-nya. GP jauh. Nah, akhirnya setelah berapa lama diresmiin di tanggal 23 tahun 2023 itu? Setelah jalan setahun setengah. Habis itu kita menang AMI Award. Terus gue bilang sama anak-anak, guys, ini AMI Award menang ada Andi Ledo. Kayaknya akan lebih afdol. Dia kan maksudnya manggung, preskon semua tetap ikut foto. Iya betul. Semua orang juga mempertanyakan ini sebenarnya siapa sih ini dia? Ya udah akhirnya anak-anak setuju. Diresmiin lah masuk. Habis menang itu kita kayak syukuran di rumah ngumpul. Berapa harinya deh gitu. Terus ngeprank dia. Maksudnya kita mau ngomong deh gitu. Mau bilang kalau Sen Loco mau vakum dulu. Wah. Padahal habis menang loh. Mending bang. Pas gue datang, tiba-tiba dari mana lu? Malah ngurusin band orang. Hah? Wah. Kenapa gue diomelin? Kenapa ini diomelin abang-abang? Halo Hancur Lisius, jangan lupa datang ke malam final podcast Hunt 2024. Betul. Berhubung itu di bulan November, sekaligus juga jadi perayaan ulang tahun kita lah. Jadi kita akan merayakan ulang tahun lebih cepat daripada hari ulang tahun kita. Ya jangan lupa
Itu tanggal 1 November di RRI. Yes. Ada podcast Ancur bareng sama podcast Seminggu. Ya. Ada Sabar Lain. Dan juga ada 5 finalis dari Podcast Hunt 2024. Jadi jangan lupa langsung beli tiketnya di Tip-Tip. Let's go. Datang dimarahin abang-abang. Setengah pada adem aja. Iya bener. FYI, Edo ikut Senloko berarti udah 2 tahun setengah kan? Tinggal di rumah gue udah 3 tahun. Oh. Iya. 2 tahun setengah Edo udah 3 kali masuk rumah sakit. Anjing. Gara-gara overtime kerja. Tipes 2 kali, demam berdarah sekali. Hati-hati dong. Asli. Dia gokil. Tipikal Gen Z. Iya. Keinginan gede. Keinginan gede. Fisik tidak kuat. Soalnya dia emang tipikal nggak doyan makan. Bukan nggak doyan ya. Jadi waktunya orang makan kayak jam 7 jam 8. Ntar dia baru makan lagi jam 1 malam. Iya. Terakhir makan umur 12 tahun. Beda kata Bang Yong. Beda. Kerja nggak makan dia. Yang penting makan kalau gitu ya. Kalau Edo terakhir makan umur 12 tahun. 6 apa? 6. Gue bilang sama Edo, kalau ketemu anak-anak loko zaman masih ngeboti, lu kayak mati. Soalnya kan gak doyan parah. Vibrasi. Parah. Dan jadi kuda gue bang, jadi kuda udah. Beli dong. Untung sekarang udah langsung jadi kaki. Beli. Jadi kaki. Jalan. Mana deket lagi Cempaka Putih Jalan Biak mah nggak terlalu jauh. Beli kelapa dong. Bener. Jadi ketemunya udah pada sober semua. Jadinya Aman. Iya aman aja. Kalau zaman dulu ketemu ya pasti dia sama gue. Dijagain. Nemenin ini nagih utang. Sama jaga parkiran. Gue drummer mencakup security buat adik-adik ini. yang jagain. Bang Ijong yang jagain namanya adik-adiknya. Begitu akhirnya masuk lah. Udah mulai nih. Akhirnya masuk resmi. Resmi sudah. Iya emang kayaknya perlu penambahan ini. Terus tapi Adip pernah nge-tweet tahun 2000 berapa ya? Adip siapa nih? Adip Hidayat. Oke. 2023 ya? Enggak udah lama. Pokoknya belasan lah. Jadi dia sempat ngeliat nonton Senloko terus nge-tweet terus dia ngomong kayaknya Senloko kalau tambah gitar satu lagi keren deh. Bener kejadian. Jadi dan maksudnya Adip udah tahu kalau Iwan akan skillnya mentok. Iya mentok. Gitu. Cuma bahasanya enak. Iya asli. Tapi Banyak begal sama dukun kayaknya. Ya Adip kayaknya Tahu masa depan. Sampai ada momen jadi waktu ngerjain 2 album terakhir yang ngerjain nama Home itu ada hari jadi kayak Gilbert ketemu sama Edo hari apa, Iwan ketemu dia hari apa untuk ngulik. Untuk belajar coaching klinik. Kayak coaching klinik. Tapi Iwan umuran lo bisa muter gitar. Iya. Lo bisa kan? Benar. Bisa. Oh, bisa. Jelek. Emang semua punya kelebihan dan kekurangannya. Sekarang Iwan nggak bisa. Soalnya Sekarang udah Ada tas pinggang soalnya. udah nggak bisa muter gini udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa. Udah kayak Iya, yang ini. Gitu dong. Habis itu Gaya signature Iwan. Dok, lo aja deh. Gitu. abis itu Udah tarik napas. Ngos-ngosan deh. Ngap. Udah tarik napas. Karena pas terakhir ketemu gua waktu itu ngobrolin soal si Reimagine kan. Betul. Ya kan? Yang lo collab dengan musisi-musisi gitu. Itu juga semuanya tuh dia kan yang video edit dia. Ngurusin produksinya dia. Produksi dia. Nah, ini Bisa segala macam. Ini nih yang kita ngetek nih. Kameramen gak ada Edo yang ngawasin. Ini ada yang ngawasin nih sebenarnya Ini di kamera. sebetulnya dia. Ini sambil mantau. Masih rekam gak nih Bang? Masih jalan ke situ. Yang operatornya Emang multifungsi gitu. Asli. Ntar mau cek kodam bisa. Taruh. Itu kan tapi dari segi musik jadi lebih berwarna dengan tambah gitaris. Betul. Tapi dari sisi vokal kan kita sesama vokalis nih Bang. Ntar gue potong. Temennya Kemal ya. Sama-sama vokalis. Bagusan lo kayaknya. Kalau ini gua yakin nggak sama aja. Jelek. Autotune juga saya Bang. Nggak ketolong, autotune nggak tolong. Melodan nggak ketolong. Dari vokal lu lebih nambah ada Edo kayak musiknya masuk ke Senloko. Jadi gimana adaptasi untuk vokalnya gimana? Buat musik-musiknya Senloko. Apa ya, bisa mulai nyoba varian baru sih. Jadi lebih kayak kan chord tambah kompleks. Ya. Terus Dimas itu bisa apa namanya, bisa ngeksplorasi vokal dia tuh lebih apa lagi ya,
menarik. wide. Lebih Iya, bener. lebih luas lagi ya ini aneh ya. Dia juga keikut gara-gara musiknya. Kayak misalnya di sini pantesan agak ngotot dikit nih Iya, gitu. iya. Jadi lebih disesuaikan karena musik yang sana kan ya tadi Berry bilang kompleks. Yes. Iya. Lebih kaya juga ya secara inian dari sisi vokal ya. Betul. Cuman gue emang yang paling susah ngikutin Bang Berry tuh logat Inggrisnya Bang gue Bang. Gue coba pelajari. Permasalahannya karena lu nggak bisa bahasa Inggris. Jadinya susah. Jangan cuma logatnya makanya susah. Bang Berry tuh kalau nyanyi terus pakai bahasa Inggris tuh keren banget gitu kayak. Aduh makasih ya. Gue kayak nggak usah makasih Bang 20 aja Bang. Mungkin bisa dimulai dengan ini. Apa? Makan babi. Wah, itu susah tuh. Makan semua aja. Itu gue masalah bahasa Inggris soalnya dulu gue ini kecilnya tinggalnya di Nepal. Jadi nih. Ke Tibet nih. Tadi Bang Inyong ngasih tahu udah kayak ngancem ya. Vibe-nya berasa ya. Padahal kasih tahu loh. Wah, gue dihancur. Kayaknya orang ke berapa puluh. Sebenarnya baik loh. Iya benar. Tapi kenapa orang terimanya salah ya? Bingung gue. Auranya bikin orang jadi terpojok ya. Iya Bang. Intimidatif ya langsung ya. Abis ini Bang, abis ini ya. Kita kasih namanya dia berarti Nyong Mata Elang. Matel. Matel. Dia bukan mata elang, nyong mata genit. Apalagi era nyong gimbal sih. Pas waktu itu Bang Yung. Segan itu. Segan itu. Salah satu pionir lah dia. Pionir. Pionir. Nunduk tuh kalau skena tuh. Enggak banget. Ngeri era gimbal Ketemu lagi. Ngeri. Enggak berani di tatapan mata. Berani. Enggak dulu Bang. Iya karena 22 tahun udah ngelewatin berbagai era industri musik yang Iya, naik benar. turun kan. Itu tuh. Dan lo masih ada sampai sekarang dan terus memperbarui nambah Edo yang Ya. dari sisi tambahan Gen Z lagi. Ya. Jadi tetap bisa keep up sama pendengar-pendengar baru dan ke pendengarnya jadi kayak makin muda nggak? Jadi nambah kayak loh jadi banyak pendengar-pendengar muda nih gitu. Iya jadi nambah. jadi regenerasi sih. Iya. Bener. Contoh paling valid kemarin tuh di Next Fest karena yang datang kan banyak kan Gen Z. Iya. Iya. Terus kita nggak ada salah satu siapa tuh atlet cewek gue lupa namanya Yola siapa. Voli. Dia kan masuk Gen Z. Dia nyanyi hampir semua lagu sana dia tahu. Oh iya. Dia paling depan. Oh mana tinggi lagi dia. Iya. Sambil gini kayak blok. Kolanya mana blok. Iya. Sampai kena smash gue. Kena spike sama pemain volley. Tiba-tiba jumping smash. Tapi referensi kan beda ya. Lu lahir 95. Iya Bang. Masuk musik rock lewat band apa? Maksudnya awalnya. dengerin apa? Jujur dong. Rock. Kan berarti lo remaja di 2010-an ya berarti ya? 2010. Revolving Door lo apa? Iya. Justru gue waktu itu pertama kali dengerin dari temen itu langsung Dimo Borgir Bang. Anjir. Gila, black metal. Parah itu tuh emang itu nama apa itu? Dari mana Indonesia? Luar. Gue kalau masalah musik nih Bang, bukan apa biar bagi peran aja. Di sini emang ceritanya nggak ngerti musik. Padahal sama sekali nggak ngerti. Babuji ya? Dimo Borgir. Babuji tuh makan. Restoran Restoran Babuji. Bambordir. Dimo Borgir. Dimo Borgir. Itu sejenis kudapan malam. Gue jujur gue baru denger gue. Tapi itu kan sisi kerennya. Iya. Sisi lainnya Edo tuh bener-bener ngulik ST12. Oh, semua. Dia ngulik Semua. Gue main gitar gara-gara ngeliat Moldi Raja. Bahaya. Kidal dong. Parah. Yo, Telak gue kulik semua. pantes lagu-lagu tato lo sih. ada kacamata yang kasela. Oakley. Kacamata Oakley. cuman gini, Edo kenapa bisa cocok juga sama Senloko? Ya karena bisa dibilang kan Senloko kan memang dari awal kan genre musik itu rock tapi alternatif. Jadi ada fusion memadukan berbagai macam elemen elemen culture-nya musik lah. Iya, betul. Hip hop, terus ada metal, ada rock segala macam, pop segala macam. Nah, si Edo itu pas dengan dengan kemampuan dia untuk beradaptasi, pas untuk maduin elemen alternatifnya itu dengan sound sekarang ya, dia bisa keep up-nya tuh dengan sound yang kekinian itu. Iya, karena kalau lihat dari sisi gue dengerin album-albumnya nih, jadi kayak
Album siapa? Senloko. Oh. Iya, gue dengerin jadi kayak lebih luas lo mainnya jadi enak gitu. Lo mau pakai Ibanez kayak, lo mau pakai apa lagi Fender, sama Sipgon, Sipgon apa? Gibson, Sipgon dibalik. Tak lupa. Disleksia lu. Lo pakai Gibson jadi enak. Ampli lo. Gitarnya Iwan lokal. Lu Iwan lokal apa mereknya? Fender. Kalau luar Fender Pakai P. Enggak. Bikinnya kayak kalong emang itu. Iya. Fender. Gisbon. Ampli lu apa? Enggak pakai. Sekarang udah enggak ada ampli. Sekarang enggak pakai Sekarang udah enggak ampli ya, sudah di idea aja. Tapi gue bisa jual oren gue. Pakai jus. Dia punya 2 kilo oren di rumah. Ada 2 kilo. Kalau sama yang ini gue beneran malu dah. Jago-jago ini. So iya. Yang lu tahu cuma oren doang. Gila lu. Ya tapi kan juga ada Dimas kan. Dimas juga jadi ngebuat Dimas suaranya tinggi Lebih banget. muda. Bro. Betul. Gila tuh. Dimas secara range vokal juga soalnya kan. Dimas tuh dulu ini apa namanya Perfect Mind. Brandon Boyd-nya Indonesia. Brandon Boyd, ya. Tinggi bener Brandon suaranya. Boy campur-campur Cino Moreno. Moreno. Jadi Dia suara kalau tinggi. bawain lagunya 311 sama Three-Eleven. Segeng gitu. Iya. Deftones. Buset mirip Gila. Soalnya waktu Jadi suara tinggi dapat, suara screamnya dapat. Iya dapat. gue dulu Dan orangnya tinggi juga. Iya bener. benar. Sesuai gitu. gue tahu Dimas tuh waktu zaman 21st Night soalnya. Iya. Itu kan sebelumnya ternyata emang dia udah vokalis udah lama gitu kan. Kita malah taunya dari sebelumnya lagi ya. Sebelum Dari lagi. zaman Bibis. Anak lama bro. Sorry. Sama beda skena. dari mana Bang Berry? Bibis. Bibis, Kita cuma Menteng. kita cuma beda lantai. Lantai berapa ya? Lantai 2 ya. 3. Oh, lantai 3. Toniki. Tony Rastafari. Ya tiap Rabu ya kan. Yang jengget-jengget aja. Yang ceket-ceket. Iya. Tiap masuk ngebul banget ya. Kayak San Siro. Gitu Lies. Ya, enggak. Iya enggak. Itu emang ini ya, zaman seru tuh. Kalau misalnya Bibis kalau ngebas harus cepet-cepet habisin di dalam ya. Iya keluar. Jangan bawa keluar. Anculisius nih, Kalau bawa keluar banyak teke soalnya. Oh iya. Anculisius nih, Baks itu bakso ya. Kita takutnya kelar. Tadi gue sempat cerita ke Berry era 2003-2004 gue ngeliat Senloko belum rilis album tuh, main di Bibis. Tapi udah kelihatan kaya karena bawa ampli sendiri. Combo sendiri enggak? Nenteng-nenteng. Statement band kaya zaman dulu tuh bawa ampli-ampli sendiri. Dulu kan kalau band mesin pik boleh pik gitu kan. Ada strap gitu kan. Nanya. Ampli bawa Senloko sendiri. udah lengkap. Iya, ampli bawa sendiri. Gokil Bang Tius. Turntable tuh nenteng-nenteng. Oh iya, turntable meja gitu. Jadi udah segan. Ih, band kaya nih, band kaya. Gila. Sampai sekarang ya, gokil masih sendiri. Dulu kalau sekarang masih sendiri namanya enggak. Ya elah, kembang dong gitu namanya. Seru banget. Tapi ini juga representatif dulu kerja sama gue tahu ngikutin karena Renda dulu fotografer. Renda Rai. Renda pertama kali jadi fotografer musik Senloko. Iya. Renda tuh sebelum kayak sekarang bentuknya gitu aja sih Mas. Tetap bagus fotonya maksud lu. Bagus, tapi dia masuk ke musik dari Senloko pertama kali. dulu. Berarti di 22 tahun yang paling masih bertahan tuh yang berapa total original dari awal? Senloko. Semua yang personilnya. Iya personil. Sama. Yang vokalis yang satu kan keluar. Iya Dimas kan enggak kan. Dimas enggak. Sama yang nambah Edo. Sisanya 5. Kejaga 20 tahun. Personilnya tetap sama. Nambah. Tapi ada in out juga kan. Ya kayak Gue nyong keluar, gue sempet balik. Terus gue keluar sempet balik. Oh iya kan ada sempet ada momen-momen keluar bentar gitu ya. Tapi orangnya terakhir keluar nggak bakal balik lagi. Aduh, kita juga kok. Sama kita juga. Sama terakhir keluar enggak balik. Nggak bakal balik. Asidolif Group. Gua mempertahankan prinsipnya kan itu yang paling susah kan. Grup kan emang tuh iya, 22 tahun ya. banyak kepala Pasti di situ gitu dengan musik industrinya yang naik turun gitu kan. Sama apalagi kalau misalnya udah ngomongin masalah musik ya. Musik tuh kan kadang-kadang selera masing-masing, ada ego masing-masing yang harus gue pengen keluarin ini, pengen keluarin ini, gue pengen gini. Itu kan lebih sulit ya. Kalau kita kan berempat tadinya. Terus jadi ditekankan. Iya. Jadi bertiga, ya udah berarti memang yang kayaknya yang sejalan pemikirannya kayak kita bertiga Barang nih gitu. ke depannya. Nah, kalau dari lu kan kalau kita podcast cuma ngomong aja nih. Kalau musik kan Kalau musik kan
itu kurang lebih sih sama. Mirip-mirip juga. Cuman emang pemikiran visi itu emang penting banget. Iya, betul. Cuman di atas itu semua yang paling penting adalah chemistry. Benar. Kalau chemistry itu nggak bisa sejalan, nggak bisa kejaga. Bisa saya. Kok benernya dalam banget sih Bang? Makanya benar. Makanya lu tinggal di rumah Bang Tius 3 tahun. Buat nge-build chemistry. Itu maksudnya. Tapi emang Edo udah mulai ngehook. Tapi emang basicnya dasarnya chemistry dulu. Ya. Kalau chemistry nggak ketemu, setiap yang mau ambil eksekusi pasti akan ada bentrokan. Iya. Nah, pasti clash. Nah, kebetulan ego segala macam. Iya, betul. Nah, misalnya contoh ada beberapa part kayak album Home Reimagined misalnya berhalangan Nyong sama Gilbert. Mereka akan mengiyakan tanpa harus mendengarkan hasil akhirnya karena mereka udah di vibe yang sama, di frekuensi yang sama. Mereka udah kayak ngerti. Saat chemistry berjalan di situ ada trust. Itu. Makanya mereka udah langsung kayak gue percaya deh sama mereka gitu. Gue nggak perlu di voting. Pasti bagus gitu. Pasti gue suka gitu. Karena emang dari awal juga untuk nyamain ada Dimas dan Edo itu gue kayak bikin kayak polling gitu sama anak. Gue bilang ini harus karya 2 album ini harus semuanya nggak boleh nggak ada yang nggak suka. Semuanya harus suka. Iya benar. Ada kan di album-album sebelumnya gitu kayak anjir track 8 kurang ya gitu. Track ini kurang ya. Tetap ada itunya setelah rilis gitu. Kita semua sepakat akhirnya 2 album ini harus semuanya suka. Wah, suka banget gitu. Bener. Makanya dari situ juga tadi base dia chemistry-nya bener, vibes-nya asik. Lu akan ke situ gitu. Iya benar. Akhirnya timbulnya trust jadinya betul, kan. Betul. Iya, percaya ya udah. Gue percayalah kalau lu yang bikin gini udah ikut, tenang lah, gue tinggal ngisi gitu kan. Betul. Jadinya lo tahu kok gue gimana. Kayak rumah lo ya. Iya, lo tinggal di rumah lo nggak nyaman ya kan. Ngapa-ngapain. Iya benar. Gitu. Silakan yang mau ngundang Sen Logo seminar motivasi band ya. Sekalian cuma bisa juga ya juga. Iya penting loh. Jarang loh band yang bisa bertahan lama sih nggak dalam hitungan panjang gitu di Indonesia dan konsisten berkarya. Betul. Gitu Dan untuk menambahkan sebetulnya kita di sini dalam rangka nanti kita mau bikin seminar tentang motivasi. Jadi bagus. Tapi emang dinamikanya sih emang gila. 22 tahun gua dulu bisa ada momen yang deket banget sama Gilbert. Terus akhirnya sekarang lebih deketnya ke Iwan. Ke Gilbert karena dia sibuk gitu kan. Udah baru punya anak, juga kaget juga kayak Kemal sama kaget dia. Asli kejoet-joet ya Bang. Iya jadi bedanya sama Gilbert chemistry udah Iya kan. Cuman I know you so well lah ya. Ada momen kalau kita 22 tahun ada momen kita nggak perlu ngomong kita lagi udah saling paham. Kita udah nggak perlu ngomong gue bete nih sama si Iwan misalnya. Itu udah kayak nanti waktu yang akan bikin itu ngeredam sendiri. Jadi tanpa harus kayak ketemuannya kita harus ngomong kayak dulu kan gitu. Apa-apa di konfront bareng gitu ya. Iya gitu kita ketemu meetingin ini selesaiin. Sekarang udah nggak gitu. Karena udah egonya udah nahan masing-masing. Udah tahu nih kebutuhan bersama lebih penting dibanding sendiri gitu ya. Betul. Sekalipun kalau mau sekarang kita kalau nyelesain masalah bener-bener 4 mata. Yang lain gak perlu tahu. Gua sama lu aja. Yang lain udah gak usah. Kayak Iwan misalnya kapan itu kita lagi konser, Gilbert udah tahu nih, terus dia tiba-tiba milih pergi yang kita udah sama-sama capek ngurusin nih konser. Dia tiba-tiba nggak bisa, gue mesti pergi sama pastor gue ke Bali. Wah gila. Kayak pengen gebukin Gilbert tau gak lu. Asli sumpah. Iwan udah gerem banget terus gue gak bisa nih, gue harus telepon dia. Yaudah Wan lanjut Wan, lu ngomong berdua mata gitu. Lebih asik gitu. Iya benar. Ketimbang lebih dewasa sih. Pendewasaan. Ketimbang lu bikin jadi ada awkward ya. Ini kayak lu butuh suara dari 4 atau 5 orang. Butuh afirmasi lain. Gitu. Lu jadi berkubu gitu. Iya benar. Kita udah nggak di situ, kita pernah di situ tapi udah nggak. Proses pendewasaannya juga terjadi berarti di band ya. Udah anti kubu-kubuan. Udah anti. Kita udah nggak di situ soalnya. Iya. Jadi lo aman dong masuk sekarang. Enak udah nggak ada drama lagi, nggak ada drama lagi. Bener. Soalnya kita udah pada tua. Udah capek. Energinya udah nggak buat. Udah capek band ya. Gue mikirin tagihan listrik gue udah puyeng gue gila. Iya kan? Iya cuma masalah gini ya udahlah. Jadi kayak lebih enak juga ya proses pendewasaannya. Asli udah sama-sama ngerti sih sekarang. Lebih wise lah ya. Lebih gokil sih. Bikin musiknya lebih happy, lebih enjoy.
mau bikin apa aja tuh semua kayak iya sekata gitu. Nggak mesti kayak aduh yang ini ntar nggak suka nggak ya gitu. Tapi walaupun kayak gitu jiwa anak kecil yang pengen berkreasi itu tetap ada. Semangatnya ada. Itu yang harus yang dijaganya ya. Jiwa yang pengen ayo kita bikin lagi gitu. Apinya kan itu kan. Iya. Makanya mau ngobrol apa nih? Nah ini yang paling seru soalnya. Tapi semua ini terjadi karena sebenarnya itu masalahnya cuma satu aja. Cuma nama satu orang doang sih. Ini apa? Oh gitu. Adiknya Berry. Adiknya Berry. Sama bermasalahnya sama yang keluar itu. Sebenarnya Senloko. Emang adik gue pernah ngeband di Senloko. Aduh. Banyak masalahnya sama orang itu. Jadi akarnya kita sebenarnya udah banyak di momen berkompromi terhadap keadaan. Kayak ya udahlah coba siapa tahu berubah, ternyata emang Tuhan akhirnya menakdirkan 2018 cabut loh. Iya gitu emang udah. Dan emang ini formasi terbaik yang ditakdirkan Tuhan. Benar. Yang kayak sekarang pun sama. Iya benar. Akhirnya kan Sambung terus. Nggak dengar. Ya ada kesamaannya tapi ada banyak bedanya. Kalau lu berempat kan kayaknya connect ya. Iya. Kalau kita sama dia belasan tahun nggak connect. memang off sendiri gitu ya. Gimana? Lu kan gitu. Lu kan waktu itu berempat terlihat orang kan connect gitu. Walaupun akhirnya ternyata dia nggak connect. Kalau lu belasan tahun. Dia nggak connect, dia konak. Nah kalau kita maaf dia tuh bukan konak tapi kocak gitu. Cuman kita kok terlalu banyak berkompromi sampai akhirnya di titik 4. menahan bertahun-tahun. Udah nggak bisa nih gitu. Pilihannya emang digiring ya mendingan lo move on deh. Cabut gitu. ya. Bagus buat dua-duanya, buat kaliannya bagus, buat dia juga. Giring comeback sih emang. Iya giring. Sampai mau masuk triat tuh kan. Comebacknya ke Tria. Jadi Tria. Dia ikut audisi dia. Enggak, tapi dia kan dia mau comeback kemana Triat lah bukan itu kayaknya bandnya bukan itu. Udah keren nih Ji pas di Pesta Pora. Iya udah. Dubai. Bagusan yang sekarang. Iya. Benar. Nah, enaknya Edo udah nggak ngelewatin drama-drama fase itu. Ya untungnya bang. Tapi lu nggak dapet Oakley. Benar. Kayak gitu-gitu. Biar kata drama juga Oakley gratis. Bebas tinggal ambil. Iya. Bali udah manggung bolak-balik. Tapi ntar kan akan ada lagi bentar lagi brand-brand yang Tapi dia masih dapat Volcom sama Spider-Bill. Oh masih. Ibasan bulanan. Jatah bulanan. Masih ada nih tuh lo mau pakai dong. Oh boleh bang. Itu bukan lewatin. Tidak lewatin. Tidak lewatin. Umurnya nggak ada. Dia belum nyampe. Oh makanya lu kan gak dapet drama-drama di Senloko. Makanya lu ngeband sama Kemal. Biar apa? Biar apa bang? Biar punya experience beda. Senloko udah ngeband gini. Ada jam terbang ya. Tapi untungnya Kemal sama gue respect. Iya dong. Satu respect. Kedua dia emang dengerin gue banget. Untung ada lu yang jagain bang. Iya. Kayak Senloko dijagain Bang Nyong. Harus ada yang dia dengerin. Iya. Betul. Dia ngedengerin lu bang. Iya. Ya tapi gue ikut happy dengan dia punya karya lagi gitu. Setuju selain podcast ya kan dia emang dia podcastnya dengan karya lagi, bikin musik lagi karena itu satu side-nya dia yang pengen dia salurin kan bermusik gitu. Ya ini sama seperti Senloko kayaknya juga mau ada sesuatu lagi kan di. Apa nih? Yang bisa di-spill ada yang di-spill lah. Boleh di-spill nggak nih? Yang pasti kemarin 22 tahun ngeluarin kan banyak banget yang pengen Senloko muncul bersama Astrid lagi. Iya. Kemarin 22 tahun pas tanggal 20 kita ngebikin lagu Kedamaian versi lo-fi. Lo-fi. Versi aransemen baru. Aransemen baru lah. Anak sekarang banget lo-fi. Sekarang banget tuh. Tapi low profile. Beda bang. Beda ya. Low profile banget sih. Jadi bikin lagi itu ya. Versi yang Boni sama Tita juga enak tuh. Keren. Versi Reimagine ya. Reimagine. Terus bikin itu. Terus kemarin kita baru ngeluarin rilis Reimagine yang kalian tahu, tapi versi instrumental. Ya. Iya, tadi gue udah bisa dengerin
tuh. Iya. Main nih kapan-kapan kita jadiin backsound nih bisa tuh. Boleh. Ambil buat karaoke juga bisa. Oh iya ya. Iya bener. Oh bener juga. Habis nggak nyampe vokalnya. Sama saya juga nggak. Nge-rapnya susah. Nggak berani nadanya saya. tinggi. 3 bulan lagi lah kita pelajari. Ya. Susah. Apa minta Edo aja bikin layeran. Gambar. Lo bisa minta ini turunin chordnya aja. Nama dipelanin. Kenceng banget. Pelanin aja dulu sama diturunin. Terus ada apa lagi ke depannya berarti dari Senloko yang udah boleh dikasih tahu dengan udah banyak pencapaian apalagi yang mau dikerjain? Lagi nyiapin album isinya cover lagu orang semua. Salah satunya yang sering dibawain di panggung Sandiwara, Bento, lagu Nakal Gigi. Akan ada jadi satu album namanya album Goat. Nih spill nih. Ya kan? Konsep temanya tuh ini ya, apa kayak cover lagu-lagu legend 90s yang lumayan jadi referensi kita dalam bermusik. Yang nakal bukan udah pernah kan? Iya kan? Udah dibawain sering dibawain. Iya. Sebenarnya ide mau jadiin satu album ini sebenarnya gara-gara orang netizen juga. Oh gitu. Setiap nonton konser, lihat di sosmed, mereka kayak, "Bang, ini udah kenapa nggak dibikin album sih?" gitu. Dan itu udah banyak banget. Sedangkan Nakal aja udah mau masuk 2 tahun. Jadi itu sampai sekarang komennya masih gitu. Masih gitu. Masih nungguin gitu. Kita sempat mikir kayak, wah ini udah hilang momen gak ya gitu, karena udah kelamaan kan. Ternyata enggak ya. Ternyata masih segitunya. Pas dibawain live tetap masih tetap nge-hype. Iya, dan juga kan aransemen dari Saint Loco kan. Betul. Yes. Itu jadi lagu lama tapi aransemennya dibikin Culture. Terus gara-gara lagu-lagu yang cover itu orang yang tadi nggak tahu Saint Loco jadi tahu. Makanya kayaknya ini akan jadi satu momen yang memorable banget buat pendengar yang baru. Terus harapannya lewat lagu ini akan jadi banyak manggung, karena jujur album Home itu nggak bikin banyak manggung. Bikin banyak mikir ya? Iya, bukan. Iya benar, banyak mikir. Karena nama albumnya Home, jadi lu banyakan di rumah. Iya juga. Albumnya stage ya. Outdoor ya. Seharusnya nama albumnya Away ya. Jadi tandang terus. Coba dipikirin lagi nama album itu. Benar juga ya. Edo kurang pengalaman. Di situ lo belum masih masukan. Lo ini sih Let's Go Party. Party terus. Ini lucu banget karena Home jadi di rumah mulu. Iya, jadi di rumah terus. Iya, kenapa? Oh iya, siap. Bang Jong, terima kasih ya. Aman Bang Jong. Thank you Bang Jong. Mau nusuk orang dia. Mau latih dong. Bang Jong. Aman. Nanti ada produser kita tuh. Oke. Aman. Tuh kalau dari sini parasut. Masih pakai parasut. Kita tuh Flying Fox deh ke sini. Turunnya di Monas tapinya. Jauh ya. Oke. Jadi mudah-mudahan juga dengan album itu tadi regenerasi pendengarnya terjadi. Karena lagu-lagunya udah dikenal. Terus manggung makin rame, makin banyak. Tapi akhirnya Senloko juga sadar, apa yang membuat album Home gak jalan? Ternyata ada satu strategi yang kita sebenarnya nggak jalanin, yaitu kuatin di medsos. Jadi waktu itu terlalu fokus sama bikin lagu, terus kemasannya gimana gitu. Promonya ya, di promonya. Jadi harusnya kan kita ngencengin kontennya gitu di medsos. Kayaknya itu jalan satu-satunya untuk promosin produk lo. Kurang mengkampanyekan. Kita benar. Bikin, cuman setelah kita research lagi, kita observasi, ini kayaknya udah jadul lah gitu. Ternyata konten-konten kayak gini udah bukan konten era sekarang. Karena kayak beberapa musisi sekarang yang rilis album juga ngambil publisher film gitu. Jadi strategi marketingnya udah bukan cuman di musik, tapi strateginya udah semakin luas. Melebar banget. Soalnya bisa dibilang ini kan era musisi itu saingannya bukan cuman musisi lain. Iya benar. Ya kan? Tapi kita ada game online, ada sosial media, ada judi online. Judi online, cekodam, macam-macam gitu kan. Jadi musik cuman jadi salah satu bagian dari entertainment yang ada. Iya. Setuju. Pikir lebih white lagi sih. Iya. Padahal secara materi mah bagus, secara materi udah puas. Kenapa nggak works ya? Oh ya, secara promonya nih. Apalagi mikir gini kan, dapat AMI nih. Maksudnya kan semua orang aware gitu. Dia juga naikin, terus gue mikir, bakal banyak manggung nih. Ternyata enggak. Emang home banget. Homey banget. Oh mungkin home gara-gara COVID ya, stay at home.
Udah. Ya tapi ini juga kan berarti salah satu cara dari si Saint Loco untuk terus bisa bergeliat di dunia musik juga kan. Betul. Kalau pingin nunjukin bahwa enggak kita belum nih masih ada loh. Masih ada. Gitu kan. Betul. Tadi semangat anak-anak yang pengen berkaryanya terus membara lah masih ada ya. Itu yang harus dijaga sih. Yo, Iya. Ini ngomong ada Saint Loco, gue mau nanya ini nih. Linkin Park vokalis baru gimana? Gue suka. Gue suka. Bagus. Gue setuju. Gue juga setuju. Lu gimana? Keren. Beri gimana? Gue suka si Emily Armstrong udah. Armstrong ya. Sebetulnya ngebandnya kan udah lama. Iya, benar. Sarah udah dari zaman 2012 udah mulai kelihatan dan karakteristik vokalnya sih keren banget sih. Cewek tapi ngerok banget ya. Setuju gue. Cocok. Cuman memang kalau orang mau membandingkan sosoknya dia dengan Chester nggak bakalan bisa. ada habisnya. Iya bener. Jadi mendingan kalau kita jadi Linkin Park ya mendingan kita berkarya terus. Bener. Dengan si Emily Armstrong ini. Iya, dan move on aja jadinya kan. Iya. Dan ngambil vokalis cewek jadi cocok karena nggak bisa bandingin apple to apple. Nah, gue juga setuju gitu karena Chester meninggal. Lu mau ngarepin apa? Kecuali kalau waktu Mas Blink cabut tuh, ya kan, Tom cabut, kan masih ada mungkin balik tuh. Ini kan nggak mungkin balik ya. Serem kalau balik juga serem ya. Tiba-tiba ada suara Chester. Takut jadinya. Mendingan ini ada chapter baru dari Linkin Park. Setuju kalau gue. Setuju. Bagus kok. Walaupun banyak yang kontra ya. Iya banyak banget. Tapi untungnya vokalis yang gantiin juga bagus. Bagus. Bagus banget. Dan untungnya cewek. Iya. Kayaknya kalau cowok lumayan bakal. Oh iya. Ya kan? Bakalan tertekan sih. Iya. Dihujat banyak sih. Pertama dihujat terus bener-bener dibandingin karena cowok ke cowok gitu. Kalau cowok ke cewek kan masih ya cewek lagi dia nggak enak nih. Kalau masih ada gitunya lah, masih ada baik lah untuk nilainya. Tapi dia ada lagu baru nggak belum ya? Udah. Ada ngeluarin lagu baru. Emptiness Machine. Kayak albumnya udah keluar juga. Keren banget sih singlenya gue suka banget. Maksudnya albumnya juga keluar dengan si Neil Armstrong ini. Mas, bukan astronot atau kenapa dia Dasar bulan dia ya. Namanya juga komedi. Bisa aja deh. Mas komedi ini. Pada lupa. Dia emang Linkin Park kerja sama NASA. Bener sih. Bener. Lucu juga lo kayak Kemal. Itu antara pujian atau hinaan? Ya gue muji. Kocak lo kayak Kemal. Lucu banget. Ini berarti ditunggu kalau si God ini masih belum tahu kapan ya? Lagi yang pasti segera mudah-mudahan sih dalam waktu dekat. Sebenarnya materinya udah ada. Benar. Materi itu udah tinggal bungkus. Cuman perizinannya lagi diproses. dikerjain. Yang baru ACC itu baru nakal gigi doang. Hari ini lagi ketemu sama keluarganya Om Nanil yang pencipta lagu Bento. Terus lagi ngurusin. Bento tuh bukan Iwan Fals. Bukan. Om Nanil. Tahu Raga gak? Paling berisik nama akunnya di Instagram. Ada dia punya media. Media. Tahu. Dia sekarang jadi basis additionalnya 510 510. Dia sama kakaknya yang ngurus rights-nya. Tadinya tuh sempat kita nggak ngurusin gara-gara sempat dapat info katanya Musika yang pegang. Tapi ternyata pas ketemu langsung ternyata rights publishingnya sama keluarganya. Gitu. Terus kayak kemarin Dimas lagi ngurusin dikit sama Om Ian Antono di sama anak God Bless. Jadi buat yang ada lagu God Bless juga Panggung Sandiwara. Ada yang ada Iwaki juga. Tikus God. God sama Bebas. Dua lagu ya kalau Bang Iwa ya. Sama ada 2 tambahan yang lagi ongoing, lagunya Dewa sama lagunya Slang. Kelas. Kalau Dewa kelar tuh ya. Yang mana itu Slang yang kalau boleh tahu? Ya boleh nggak? Kalau Dewa, kalau Slang belum tahu. Dewa Separuh Nafas. Wah. Lagu udah paling legend. Kalau gue boleh ngasih voting gitu ya kalau lagu Slang nih. Boleh. Kupu-kupu liar. Kupu liarku itu. Kalau dibawain Saint Loco kayak makin liar. Nah, gue ngebayang Separuh Nafas ada part rapnya gimana tuh? Ya tungguin. Growl paling di breakdown. Di breakdown. Semua lagu yang kita cover rata-rata Berry cuman di lagu Nakal aja bikin part baru as a rap, part baru di breakdown growling. Biasanya di yang cover ini gue ngeluarin identitas metalcore gue. Boleh dong. Itu makanya nggak mau kalah udah. Metal. Anak hardcore, anak post hardcore.
Keren nih, pasti nih. Coba scream deng. Vokal rap Kau hancurkan diriku gitu. Sekali lagi Irgo belum. Yang main musiknya masih terus. Masih belum kelihatan itu metronomnya nggak kedengeran. Asli waktu sih boleh deh. Boleh banget gaya lo. Belum kebayang sih separuh nafas versi Saint Loco akan menarik. Tapi udah direkam berarti nggak pas perizinan ya? Lagi. Siap. Dol, kalau dari lo apalagi yang akan lo warnai untuk Saint Loco dari ya yang lo deh kulik-kulik dari musik, gitar dan lain-lain gitu. Apa maksudnya? Nanti lo akan ngasih kayak masukan-masukan apa lagi buat di musiknya. Lanjut Reimagine Part 2. Ada Reimagine Part 2. Reimagine Part 2 rencananya tapi nggak ngeband, rencananya akustikan. Tapi lagu-lagu Saint Loco lama di remake versi akustik gitu. Dengan konsep yang sama kayak Reimagine ini nggak? Dengan collab barengan sama. Ya, musisi-musisi. Mesti vokalis sih, gue udah bilang kayak mungkin bisa sama playernya. Nah iya. Kan yang kemarin kan vokalis tuh banyak semua. Vokal semua gitu. Yang ini mungkin nanti tambah apa gitu, tambah angklung gitu, tambah gendang. Tapi intinya Saint Loco banyak banget wacana sebenarnya. Ya. Cuman intinya kita tuh kenapa mau bikin ini, kayak lo denger Goat, lo mau bikin ini, lo mau bikin Reimagine lagi, terus mau rencana bikin album baru. Sebenarnya kita cuman pengen aktif aja di medsos. Iya. Karena zaman sekarang tolak ukurnya undang Saint Loco nggak kenceng di medsos. Numbers ya. Tuh. Males juga. Patokannya itu ya buat kaget. Nggak cuma sekedar aktif sih. Tetap kan kita punya gairah. Iya. Cuman kali ini gairahnya mau kita salurin juga ke medsos, media sosial gitu. supaya bisa lebih meningkatkan. Betul. Makanya ini juga mampir ke podcast main. Betul. Iya makanya emang. Makanya gue langsung ngubungin Bang Tika. Harapannya di lu berarti telanjang dong. Jangan dong, aduh. Udah bikin musik bagus, habis itu dikasih tahu sama banyak orang, itu adalah salah satu cara. Sama enaknya kan kalau di podcast kan lo diputar berulang-ulang, jadi nanti bisa kedengeran sama banyak orang lah. Amin. Semoga ya berefek. Amin. Kita mah seneng banget kalau misalnya gue kayak gitu. Saint Loco mau ini. Kemarin pas Mas Dika bilang Saint Loco mau main nih. Ntar Mas Dika gue 2 lagu lagi nih. Ngapain lo? Gak ada. Gue langsung bilang sama anak-anak, Saint Loco mau datang. Tapi gak bisa semua kayaknya dia kalau repot dikit banget tuh ya. Kita lebih ke cukup studionya nih kata gue. Gue bilang sama Bang Tius kayaknya maksimal 3. Kalau 7 di sini wah. Mana gede-gede lagi di Mas. Nyong nempel di tembok. Iya. Spider Boy. Susah bener. Ya kalau kita mungkin sebagai penikmatnya dari Saint Loco sih ya selalu pingin menungguin lagi nih ada apa lagi gitu. Gue bahkan yang si Reimagine instrumental baru tahu dari Patra tadi dibilang lah, lu emang denger di mana? Gue lihatnya di YouTube kan, si Reimagine yang itu kan, yang Spotify. Iya, terus pas di Spotify, wah ada nih instrumen, enak juga bisa coba-coba nyanyi kata gue. Iya benar. Tujuannya emang gitu, maksudnya banyak orang yang pengen lagu itu, gitu. Terus kita harapannya lo pasang di story lo gitu. Iya. Di video-video lo. Lo akan lihat mulai hari ini, gue akan isi. Tapi jangan kaget ya Bang Berin. Suara gua. Gue bukan salah nada lagi, salah musik mana lagu yang mana. Salah kamar ya. Salah kamar Pak. Itu blow on namanya. Itu strategi yang oke sebenarnya ya. Tinggal banyak nih Ancurlisius mendengar kita. Itu biar lo pakai tuh soundnya udah disiapin. Kalau lo mau story di sosial media lo tinggal pakai. Cerita lo cover gitu kan. Cover. Di reels lo pakai lagunya terus lo tinggal nyanyi. Iya, dan itu disiapin sama bandnya langsung secara legal. Nah terus udah gitu ya nggak sengajanya Linkin Park ternyata sama beberapa band di luar tuh lagi gencar gitu ya? Ngerilisin instrumental. Iya. Visioner berarti dulu. Gak sengaja, gue juga gak tahu. Ternyata dia nyuarin ini instrumental lagu lama. Oh, mereka tuh lihat Saint Loco. Iya. Lihat. Di selama ini kita tahu Linkin Park ngikutin Saint Loco. Kita bisa kasih tahu. Itu akan jadi judul kita. Linkin Park ngikutin Saint Loco. Gitu. Bukan Linkin Park. Mike Shinoda kan ngechat Bang Tius. Boleh gak sih ngikutin? Mau WA ada.
Mike Shinodanya. DM gue emang Mike Shinobi tapi Bukan Shinoda. Ini ninja kan Shinobi, Shinobi ninja kan dia kan. Ini tutupan. Tutup muka. Ini proyek-proyek lainnya berarti juga jalan juga ya. Ada ya. Selain sama Senloko kan ada yang sama Edo sama Kemal itu juga jalan. Emang boleh dibocorin kan mereka pakai topeng itu? Ya nggak boleh ya. Ya seru-seruan aja. Seru-seruan. Tapi kan tahu itu orang. Pas lihat orang di tag pakai topeng tapi di tag. Iya makanya gue bilang iya juga nih. Iya. Emang di itu topeng bukan buat nutupin identitas, alter ego. Saat perform kan, alter egonya keluar kan. Makanya kita lebih ke malu kan. Ketahuan lagi. Gue balas pakai jawaban anak sereh. Iya lagi. Iya lagi. Jadi paling terdekat manggung yang Kemal di Hammer Sonic kayaknya. Wih, ya benar. Sama Rafael. Harusnya gitu sih. Iya. Kan Kemal sama Bang Rafael katanya akrab banget soalnya. Benar. Jam-jam 1 siang lah paling. Di Ancol. Iya, yang ada yang nonton. Tapi gue nonton live kalian pas di Hammer Sonic tuh. Yang tahun lalu. Iya. Iya kan? Yang bareng sama Slipknot. Iya kan tahun lalu kan itu. Hari Sabtu berarti. Iya benar. Gua hari Sabtu tuh nontonin gua sama Awe. Pantes gak ketemu ya? Emang lu datang? Gua hari Kamis. Belum mulai. Lagi loading. Lu sama tukang aja. Loading. Oh enggak, lu ngobrol sama tukang loadingnya. Iya. Nah, Senloko manggung di sini Bang nanti Bang. Lagi bikin rigging ya. Ah, ini bisa Senloko Bang gitu. Lu nonton sama Awe? Gua nonton. Ya terus itu baru pertama kalinya setelah sekian lama nonton live lagi Senloko. Wah, gokil sih. Gua merinding sumpah demi Allah, ini gua enggak bohong ya. Emang live tuh beda ya aura dan energinya ya kalau lagi main ya. Makanya nih IO brand-brand undang Senloko. Itu. Iya, biar bisa kayak ngerasain live-nya gimana, energi yang dikasih. Karena pasti udah pasti beda lah. Kalau misalnya musisi manggung gitu kan ya, pas lagi off air apalagi gitu, dengan crowd kayak gitu energinya tuh pasti beda dan wah gila sih. Dan kalau memang mau paham fight musiknya Senloko emang harus live datang nonton langsung. Iya nonton offline ya, nonton offline di panggung gitu di atas. Wah gila sih. Gua sampai yang wah anjing ngeri. Soalnya emang band ini di-create untuk perform secara live ya. Dari awal tuh gitu. Berarti harus kuat juga fisik Do. Jangan begadang-begadang Do. Dia begadang mulu ya Bang. Makan Do. Makan Do. Makan. Riders ini proma katanya. Apa Bang? Bukan proma Bang. Ini apa? Milanta. Bukan. Apa sih? Aduh. Cegah lapar apa? Polisi land. Lambung gitu. Yang punya ya, bukan yang cair yang punya. Buat lambung. Rockstar banget tuh Riders. Popstar. Minyak telon. Minyak telon dia. Sejam nih manggung keringetan capek. Kalau itu support terus untuk Senloko. Thank you so much. Lancar buat semuanya. Udah mampir ke podcast hancur, thank you banget. Terima kasih sekali. Semua kita sering ketemu di panggungan-panggungan. Amin. Kan dengan Thank you buat semua Ancurlicious. Fansnya Kemalisius kan. Oh iya. Walaupun Kemal udah gak ada di sini, namanya buat fans kita masih kita pakai. Nama band lo apa? Nama band lo berdua? Sama yang mana? Yang Kemal? Oknum Lisius. Wow, Bikin. Kenapa semua? Laknya ada. Dapat banget. Laknya ada. Oknum Lisius. Mas, maaf nabrak. Satu oknum Lisius nabrak itu udah jelas nabrak itu. Enggak nabrak. Itu ini masih ada spiritnya dia lah di sini lah. Aman. Masih ada headphone-nya dia nih di tinggal. Itu masih ada PS-nya di tinggal. Masih banyak sih. Banyak. Ya, pokoknya sukses buat Senloko. Mudah-mudahan kalau gue sih ya berharapnya kita ada jodoh untuk bisa sepanggung bareng. Amin. Gitu jadinya bareng sama Senloko yuk. Tahu ada ntar ketemunya proyekan bareng. Iya. Atau enggak Senloko bikinin lagu namanya Hancur gitu kan. Dok, jangan ragu, Dok. Iya, Dok. Gue bikinin ntar. Jadi bikinin. ada IP kita Pasukan Hampa Udara. Nah, cakep gak tuh namanya? Pasukan Hampa Udara. Nah, ada part rapnya tuh. Lu udah Bang, masuk Bang. Kita sebait-sebait. Susah. Gue kasih tau aja Ber, cita-citanya dia mau battle sama Joe Million. Cita-citanya dia. Cita-cita mau battle sama Joe Million. Cita-cita. Tapi akhirnya baru kesampaian sama Jopi Project.
Jonya udah sama. Battle tuh ya. Battle. Jangan jauh-jauh yang deket aja dulu Kemal. Battle rap bro. Battle rap. Gitu gua Kemal Palevi. Cita-cita naik haji. Kemal kalau denger gak berani marah karena ngomong Bang Tius ya. Ayo lo. Gak berani bete. Lawan dah. Lawan dong Bang Tius lo. Battle masak. Rap. Gak ada battle Pak. Nah, ini aja gue banyak pengen belajar aja gitu Bang. Iya. Soalnya kan gue udah pantun bisa nih. Yang rhyme-nya udah dapet ya. Rhyme-nya udah dapet ya. Modal rhyming tuh udah ada tuh. Bisa rhyming minimal. Ya, mudah-mudahan abis beres di sini banyak ada IO yang dengar. Oh kayak bener juga nih. Bikin podcast dan musik. Nah, digabungkan. Iya, digabungkan. Boleh. Kita siap sedia nih. Siap. Semoga Sen Loko nempel terus kayak perangko. Amin. Gue lagi ngerima nih di kepala gue nih. Gue demen nih. Ngerima. Tiba-tiba ngerima. Di kepala lagi. Di kepala. Mana itu? Goblok. Udah. Gitu. Terima kasih Sen Loko. Terima kasih.